Pernah kepikiran nggak sih kalau kita mungkin sedang hidup di tengah-tengah salah satu peristiwa paling dramatis dalam sejarah planet ini? Ya, kepunahan massal ke-6. Yuk, kita bedah datanya bareng-bareng. Oke, kita mulai dengan satu angka yang jujur bikin kaget. 99%. Ternyata, 99% dari semua spesies yang pernah hidup di bumi ini sekarang sudah punah. Artinya apa? Artinya ya semua yang kita lihat sekarang ini, setiap tumbuhan, hewan, dan termasuk kita, manusia, hanyalah 1% yang beruntung bisa bertahan sampai detik ini. Cuma sisa-sisanya aja. Terus pertanyaannya, gimana caranya begitu banyak spesies bisa lenyap begitu saja dari muka bumi? Jawabannya ada pada peristiwa-peristiwa dahsyat yang benar-benar mengubah planet kita. Coba bayangin, bumi ini kayak video game raksasa. Nah, kepunahan massal itu ibarat seseorang menekan tombol reset. Tiba-tiba, lebih dari 3/4 pemainnya hilang, petanya digambar ulang dan aturan mainnya berubah total. Itulah yang terjadi. Dan ternyata ini bukan yang pertama kali loh. Sejarah bumi mencatat sudah ada 5 bencana besar sebelumnya. Dengan melihat jejak-jejak masa lalu ini, kita bisa dapat banyak petunjuk tentang apa yang terjadi sekarang. Nah, yang menarik dari semua ini, coba deh perhatikan. Penyebabnya kan beda-beda ya. Ada zaman es, letusan gunung berapi dahsyat, sampai asteroid yang nabrak bumi. Tapi, ada satu benang merah yang mengerikan. Semuanya dipicu oleh perubahan iklim global yang terjadi secara cepat dan ekstrim. Nah, dari masa lalu kita lompat ke hari ini. Kenapa? Karena tanda-tanda perubahan iklim yang dahsyat itu sekarang ada di mana-mana di sekeliling kita. Coba lihat grafik ini. Ini yang bikin merinding. Lihat bedanya. Tingkat kepunahan yang terjadi sekarang diperkirakan bisa 100-10.000 kali lebih cepat dari laju normalnya. Ini bahkan bisa melampaui kecepatan kepunahan massal yang dulu-dulu. Gila kan? Kalau dulu penyebabnya asteroid atau gunung meletus, terus sekarang apa dong? Jawabannya mungkin agak susah diterima, tapi simpel banget. Jawabannya adalah kita. Ya, aktivitas manusia. Semuanya, dari industri, polusi, sampai cara kita hidup, melepaskan gas rumah kaca dalam jumlah yang luar biasa besar. Dan itulah pemicu utamanya. Saking besarnya dampak kita semua sebagai manusia, ada yang bilang kali ini kitalah asteroidnya. Kita sendiri yang tanpa sadar telah menjadi kekuatan alam yang bisa memicu kepunahan. Oke, mungkin ada yang mikir, terus kenapa kalau beberapa hewan langka punah? Apa urusannya sama saya? Nah, ini dia. Masalahnya ini bukan cuma soal menyelamatkan hewan lucu. Ini soal efek domino yang ujung-ujungnya akan kena ke kita semua. Coba deh kita pikirin. Makanan di piring kita, udara bersih yang kita hirup, air yang kita minum, bahkan sumber untuk obat-obatan, semua itu bergantung pada sebuah jaring kehidupan yang super rumit. Kalau jaring itu rusak, kita yang kena imbasnya. Ini contoh simpelnya ya, kita tebang hutan. Terus apa yang terjadi? Pola hujan jadi aneh, bisa memicu kekeringan, karbon dioksida makin numpuk di udara, iklim makin parah. Ujung-ujungnya, kita yang kena dampaknya. Gagal panen, krisis air, dan bencana alam makin sering terjadi. Nyambung kan? Oke. Ini kedengerannya emang pesimis banget ya. Tapi tunggu dulu. Kita itu pernah loh ada di situasi krisis lingkungan global yang sama menakutkannya. Dan kita berhasil. Ingat nggak cerita soal lubang ozon? Dulu, di tahun 80-an, seluruh dunia panik waktu para ilmuwan nemuin ada lubang raksasa di lapisan pelindung planet kita. Tapi kita nggak cuma diam dan pasrah. Dan cara kita menyelesaikannya itu bisa jadi cetak biru buat kita sekarang. Formulanya jelas, ilmuwan menemukan masalahnya, masyarakat sadar dan menuntut perubahan, lalu para pemimpin dunia bersatu membuat kesepakatan. Hasilnya, industri berubah, kita semua berubah, dan masalah sebesar lubang ozon pun bisa kita atasi bareng-bareng. Nah, semua cerita ini sebenarnya ngajarin kita satu hal yang penting banget, yaitu tentang cara kita memandang masalah ini. Coba kita renungkan kutipan ini, bumi akan baik-baik saja. Bukan planet ini yang perlu diselamatkan, melainkan kita. Planet ini sudah pernah melewati 5 kali kepunahan massal, dan dia akan terus berputar. Pertanyaannya bukan soal buminya, tapi apakah kita, umat manusia, akan selamat? Jadi, waktu kita ngomongin menyelamatkan planet, siapa sih yang sebenarnya kita selamatkan? Ya, orang tua dan kakek nenek kita, saudara dan teman-teman kita, anak-anak kita, yang pantas mendapatkan masa depan yang aman, dan generasi-generasi setelah kita yang berhak menikmati keindahan planet ini. Ini soal kita. Ini bisa jadi kesempatan terakhir kita untuk mengubah akhir ceritanya. Nah, pertanyaannya sekarang kembali ke kita masing-masing.
peran apa yang akan kamu ambil?